Ibu apa kalau punya anak gede nak bujang, ambil langkah jalan supaya anak wak capek menikah. Kalau lah patui. Apalagi kini nyolah punya kawan. Apalagi bahasa wak nyolah pacaran. Ibu harus waspada tingkat tinggi. Jangan sampai beko ibu atau apa pai ke kantor kuah dalam keadaan menangis. Ya Bu, Assalamualaikum Pak Kuah. Ya Bu, kok ibu menangis? Awak akan mendaftar nikah anak awak. Iya Bu, biasanya orang mendaftar nikah kok bersenang-senang hati. Tapi ibu bak kok menangis? Pak, sabananya lu makatunya nikah lai, tapi ba'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, terutama Pak Wali kita yang diwakili oleh Bapak Kasih Kesra, kemudian Bapak Ketua atau pengurus musalah kita, Bapak Ibu dari kantor wali, Bu Ketua PKK ya Bu, kemudian adik kami Ustadz Zulfetra, ibu-ibu, para jemaah Wirid Yasin Nagari Ayamanggi Utara, dan seluruh jemaah yang tak kami sabian namo gala pakai jabatan satu-satu. Pokoknya sadonan hadir di musala kita yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali ibu dan bapak semuanya, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada siang hari yang penuh berkah ini kita bersama-sama bisa hadir di musala ini atas izin Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, mengadakan pengajian wirid yasin kita sekali sebulan, dan hari ini di musala kita hari ini. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya seluruh niat ikhlas terhadap amalan kita di siang hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Les ya saudara Pak Ibu, alhamdulillah. Badan sehat ya Bu? Saku-saku les sehat Bu? Oh kurang. Kalau kurang minta Ibu ketua PKK. Kurang saku-saku payaman carinya Bu ya. Kurang. Pokoknya Ibu tetap semangat ya Bu ya. Baik. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam dulu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Rasul, ibu bapak semuanya sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang memastikan
keselamatan kita bersama dari hidup dunia sampai nanti akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu Bapak semuanya, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam seluruh aktivitas kita. Kalau tidak ingin waksase ibu-ibu, Bapak semuanya, mari kita jadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sebagai pedoman dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh waktu, seluruh tempat kita bekerja. Jadikan Al-Quran sebagai panduan. Ibu apa yang dimuliakan Allah? Jadi kalau ada anak bujang gadis lah patut menikah, yang bujang gadisnya segera menikah. Ibu apa kalau punya anak gadis nak bujang, ambil langkah jalan bahas supaya anak wak capek menikah. Kalau lah patut. Nah, ibu ya. Jangan lama-lama ibu dan bapak. Apalagi kini nyolah punya kawan. Apalagi bahasa awak nyolah pacaran. Ibu tahu ndak anak ibu lah punya pacar, Bu? Ndak. Ada ndak ibu yang tahu anak ibu lah punya pacar? Atau lah punya kawan dake lah bahasa kininya, Bu? Kalau kini kan macam-macam namanya, hubungan tanpa status lah kayaknya, nah, dan macam-macam lah istilahnya kan kini. Nah, apa maksudnya, Bu? Kalau lah ada gejala anak bujang anak gadis hawa, lah ada kawan dakeknya, atau bulah mandanga, kalau anak gadis awak tuh itu kawan dakeknya, atau bahasanya mama Jawa pacarnya gitu. Ibu-ibu harus waspada tingkat tinggi. Nah, ya Bu, apa maksudnya Bu? Jangan sampai beko ibu atau apa pai ke kantor kuah dalam keadaan menangis. Ya Bu, saya lulus pegawainya 2005 Bu. Sudah 20 tahun jadi Pak Penghulu kuah. Ratusan bahkan ribuan melayani pengantin. Melayani yang hatinya berbunga-bunga Ibu. Nah, Ibu ada bunga jati kini lah. Yang sedang itu bahagia ya Bu. Itulah pasien saya. Makanya terpengaruh kami Pak Penghulu aku kadang-kadang nyo sebenarnya tua tapi mudoin nampaknya kan. Nah, pengaruh dek karena pasiennya nan bujang gadis yang berbunga-bunga walaupun sekali-kali nan janda duda tua-tua gitu ada ya kan. Nah ikut cik Bu. Carito Ibu. Suatu waktu Bu, saya pernah didatangi oleh seorang ibu yang mendaftar nikah dalam keadaan sedih, menangis Bu. Nah, ikut ndak sinetron ya Bu, carito pribadi kita, yang bisa Bu ambil pengalaman. Ibu ndak usah bertanya sia orangnya satu ndak boleh adalah. Beko buat bongkaran kasus-kasus beko ibu ndak boleh bertanya sia orangnya. Nah, termasuk beko sampaikan ada kode cerita nikah hamil dan Bu tanya sia orangnya. Itu ndak boleh. Syaratnya Ibu ya. Itu syaratnya. Nah, jadi satu waktu ibu tiba kantor kuah menangis Ibu. Assalamualaikum Pak Kuah. Ya Bu, kok Ibu menangis? Awak akan mendaftar nikah anak awak. Iya Bu, biasanya orang mendaftar nikah kok bersenang-senang hati. Tapi Ibu bak kok menangis. Nah, duduknya kan duduk Ibu dulu. Itulah Pak. Sabananya lumah katunya nikah lai, tapi ba'alah. Nah, ba'alah kok panjang kok ya? Ibu ngerti itu? Ba'alah. Sabananya sedang sekolah gitu. Tapi ba'alah Pak Kuah. Ayo udahlah, duduk. Jelek berkasnya Bu, nikahkan. Ibu namuh menangis mendaftar nikah anak kantor kuah. Jangan baniat Ibu ya. Ini kenyataan. Itu satu Bu. Saya Ibu terhadap kasus-kasus pernikahan yang macam-macam hari ini Bu, beberapa kali menikahkan adik-adik awak tuh Bu, lah barisi kampiannya. Nah,
Itu tidak di mana saja, Bu. Saya sudah beberapa kecamatan, Bu. Walaupun dulu di Agam dinasnya, Bu. Sejak 2005 sampai 2018 itu di Agam saya dinas. Sebagai Pak Kua Ampek Nagari di Bawan. Sudah tuh Kepala Kua Lubuk Basung. Pindah Pak Kua di Tiku. Terakhir Kepala Kua di Palukua 4 tahun. Baru pulang kampung pindah. Ya, Bu ya. Nah, beberapa kali hampir merata, Bu. Di mana sampai, Bu? Ada kasus pernikahan sudah hamil duluan, Bu. Lah barisi kampiannya, Bu. Dan wak rujuk kata, Bu, ternyata hal model kok bukan masalah baru. Yang berzina ini tidak hanya orang-orang sekarang, Bu, tapi orang-orang dulu, umur-umur ibu menawar macam, Bu. Karena yang anaknya nikah ini kan ibunya kada jodoh. Nah, bahkan ini itu sejak zaman Nabi sudah ada, Ibu Bapak. Maka hati-hati kita. Hati-hati, Ibu dan Bapak. Di samping Ibu hati-hati untuk dirinya sendiri, Bu. Ya, Bu, kaji kok bukan untuk anak aja, untuk ibu-ibu juga. Kenapa, Bu? Ibu-ibu lain pula masalah sekarang lagi. Perceraian di usia tua. Ibu hati-hati itu. Beberapa, Ibu, sekarang orang baca di pengadilan tuh, Bu, umurlah tua-tua. Ketika sedang, kalau ekonomi, Bu, sedang naik daun gitu. Kok manggale sedang balabo. Anak-anak sedang kuliah. Mudah-mudahan dulu kasih-kasih anaknya damainya, Bu. Lah lapis adanya anak-anaknya terjadi perceraian. Ikut juga hati-hati, Bu. Hari ini, Bu, baik elok. Jo suami, jo ayah paja, rumah jo udah tuh masih sayang, begitu pulang ke rumah, assalamualaikum, dah cium tangannya kan, makan bersama-sama, saling mesra-mesraan, kok nyemim ibu, dia sayang, ya, itu gini contohnya. Ini sekarang, Bu, nanti setahun ke depan, 2 bulan ke depan, belum tahu, Bu, bisa nanti rumah tangga kita hancur, bermasalah, Bu. Yang kini, elok-elok alhamdulillah, Bu. Karena ada yang bercerai itu di usia tua. Nanti ada kasus-kasusnya, Bu. Nah, saya juga menerima kasus apa-apa yang lah pensiun, Bu. Lah habis gigi sadonya, Bu. Mengadu ke kami, Bu. Inyo nak bercerai. Istrinya masih dinas, masih kuat, fit. Bapaknya sudah pensiun. Nggak dia acuannya lah, Bu. Nggak dia lagi. Tidak dia lagi. Nah, Ibu hati-hati itu. Nah, jangan cinta ke kami lah ke rajo saya, Bu. Kalau pensiun lagi kena dole. Ibu udah sayang lah kan? Nah, jangan mau dia tidur, Bu. Nah, itu durako namanya tuh. Ini gambaran, Bu. Nah, wak balik dulu ke dalil tadi deh. Nah, jadi ayat dasar kita hari ini adalah yang pertama dulu, Ibu. Bapak, Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Nah, kok alih pertama kaji dulu. Motivasi nikah. Kita ulang balik ayatnya, Ibu Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum. Dan nikahkanlah. Ibu. Kalau nikahkanlah perintahnya kok kasih akhir, Bu? Kau orang tua atau anak kok? Nikahkanlah. Jika ibu yang punya anak, kalau nikahilah atau nikahlah, ya tuh. Kau nikahkanlah. Berarti kawali, Bu, larinya, Bu. Ke ayah. Dan nikahkanlah wa ankihul ayama minkum, orang-orang yang masih jomblo di antara kamu, yang masih sendirian. Oh ya, Bapak Ibu, kalau nikahkan itu kan kawali, Bu. Ya, yang punya anak tuh wali, Bu, dia wali nikah. Kami yang apa-apa, ya, Bu, jangan berang dah. Yang siap punya anak tuh ayahnya. Putri binti Fulan. Basabit nama ayahnya enggak, nama ibu basabit doh. Secara agama yang punya nasab tuh ayahnya kami yang laki-laki, yang ayah, ya. Kalau dia berkata nikah, saya nikahkan engkau Putri binti Fatimah. Nah, kau dicurigai kok, Bu? Ada demikian, Bu? Ada. Karena ada nasab kepada ibunya, anak karena perzinahan. Atau tidak disebutkan nanti binti nama ayahnya. Nah,
Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah, oh ya Pak Ketua, tadi kok maksudnya kan, nikahkanlah orang-orang yang sendirian, ayama itu bukan ayam ya Bu, ayama, orang-orang yang sendirian, yang masih bujang, yang masih gadis, yang masih jomblo. Sebelum lanjut Bu, selain si Zul ada yang jomblo ibu-ibu Nini Siko? Ada Bu Ketua? Jomblo masih gadis atau jomblo sudah nikah tapi sudah bercerai gitu kan? Jomblo juga namanya. Lah jangan tunjuk kawan. Lah, jadi kok masuk ya Bu? Kita lanjut dulu Bu ya. Wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, bujang gadis. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya yang laki-laki atau perempuan. Jadi orang merdeka Bu, bujang sendirian, termasuk para budak pun disuruh nikah. Nah, iya, kok kuncinya Bu? Ini kuncinya. Iyakunu fuqara'a, sekiranya dia yang bujang gadis itu fakir atau miskin atau tidak mampu. Nah ini Bu ceritanya. Kini kan di antara satu alasan Bu, dia atau nak bujang baalu menikah jualai. Di antara satu jawaban Ibu sekarang, jawab apa kadiagih anak orang makan Pak? Ya enggak Bu? Ndak amu anak gadis ini diagih jo, ndak makan, ndak mungkin dikasih dia sama pucuk ubi belakang rumah aja yang ada kan, ndak mau dia. Berarti apa maksudnya Bu? Khawatir tidak bisa makan. Inilah yang dibantah oleh ayat Bu. Yang bujang gadis ndak ada alasan ndak nikah, dia ulah pakarup titih, dia ulah keuangan, bahkan ini fakir. Ibu tahu fakir enggak Bu? Fakir itu yang paling bangsai. Kalau kajian zakat Bu, fakir miskin, fakir itu orang yang tidak punya harta yang akan dicari dan tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itu fakir yang paling melarat. Nah, kayaknya iyakunu fuqara, sekiranya yang bujang gadis itu fakir. Apa kata Allah? Yunihimullahu min fadlih, Allah akan kayakan dia dengan karunia-Nya. Nah, itu kuncinya. Ndak boleh ragu Ibu, ba minantu kalau tiba minantu beko alun bakarajo. Nah, lebo mau nemu menantu lun karajo lebo. Tanya Iko bajale-jale kok kaji. Ini bukan kata saya, ini Al-Qur'an. Saya menyampaikan Al-Quran. Pemahaman ini harus Ibu pahami. Nah, nama tiba beko lah. Nih, tiba beko ke rumah. Zul, izin Zul. Air ini Zul. Kok bajalan ya Bu ya? Nah, rupanya oke, izin. Boleh Pak minta izin minum lah Bu? Boleh, bismillah. Karena sudah banyak bicara dari saya ini. Oke, ya. Nah, jadi kalau yang kanikah itu fakir dia, Allah akan kasih dia kekayaan, Bu. Min fadlih, dari seluruh karunia Allah kok yang ada di bumi kok, Bu. Maka jangan ragu ibu-ibu. Seandainya beko ada anak wak gadis, tiba nang bujang-bujang, nang gagah-gagah model si Zul gagahnya Zul ya. Assalamualaikum teh, Mak. Awak yo lumba karajo le Mak, tapi ini awak ikhlas ingin melamar anak amak jadi istri awak. Kira-kira Ibu terima nak Bu? Tanya naga dulu, kau pacar kawan kau karajo ndak ada, jual akan makan gitu. Hah? Nah, pertanyaan kedua Bu. Jangan mau ditulis Bu. Kalau beko ado calon minantawak tiba ke rumah Bu, alun pernah Ibu bersobok nyolai, pergi ke rumahnya, rupanya bawa oto rancak Ibu. Nah,
Fortuner lah nak, atau Avanza atau Innova ya bu, begitu ah. Assalamualaikum. Nampak sih atau di jalan baru? Wah, iko kayo calon menantu aku. Apa pak? Lagi bawa tuh kemari pak. Tiba di rumah, assalamualaikum bu. Salam, ya nak. Singkat cerita beko bu, lagi edangkan mereka makan bu ya, lah makannya. Buka kaji. Awak banyak ibu bu untuk melamar anak ibu. Belum pernah ibu bersebut lagi. Mungkin anak ibu cerita itu calon suaminya ceritanya kan. Pertanyaan awak ke ibu semuanya, karena ibu belum pernah bertemu dengan dia. Kira-kira ibu butuh data pertama anakku, apanya yang ibu cari bu? Yang kayak ibu tanya kayaknya apa dulu bu? Iya roh, banyak ibu ini menanya agama beko. Coba ulang pertanyaannya. Contohnya awak, contoh bu ya, assalamualaikum bu, awak ingin melamar anak ibu, apa ke ibu tanya ke awak? Di mana rumah? Berarti ibu butuh rumah ya. Kalau dia tidak punya rumah gimana? Oke, pertama rumah. Lah, yang kedua? Nah, kan? Ibu sendiri terjebak dengan pertanyaannya kan? Lah, awak tidak kerja doh. Awak tidak punya rumah. Sudah tuh? Pulang. Kira ya. Nah, jalan ibu lah tertangkap tadi ibu bertanya ke rajo kan? Nah, itulah nak kawak sampaikan kini ibu. Nah, waktu terbatas samanya. Sambil yang padek-padek aja. Kita butuh waktu yang terbatas. Nah, terbatas karena saya juga nanti jam 5 harus berangkat ke Padang pula bu. Ada kegiatan lain kan? Terbatas sekali waktu kita. Nah, jadi ibu. Iya langkah siap Pak Ketua Pak. Siap-siap ya. Nah, jadi ibu, yang pertama apa tadi pesannya ibu? Jangan dulu ibu ragukan seseorang yang belum bekerja secara zahir atau mungkin fakir dia, karena ketahui ibu, rasa gitu tidak bapintu. Orang kini kaya bisa miskin, orang kini miskin bisa kayu. Yakin bu? Cerita yang viral tukang gale es lihat kana? Lah itu viral gini bu. Kalau Allah berkehendak orang yang miskin, yang menggale es, yang viral hari ini tuh bu, yang dalam bahasanya dicacek serang ceramah dek seorang sigus kan, nah, akhirnya viral. Kini ibu tahu enggak? Sama keluarga sedang umroh sekarang dia bu. Banyak bantuan. Berarti kaya dia sekarang. Kalau Allah berkehendak. Orang kaya bu, bawa otonya tadi mana? Kayonya langsung buat tarimu. Salah kadang bu tuh. Besok rupanya miskin atau otonya tuh rental rupanya kan. Jangan terpercaya dengan urusan dunia. Nah, jadi itu intinya pertama bu. Jangan langsung ibu tolak calon minantu. Baik kalau kita padusi bu. Kalau dalam bantu ekonomi bu, dia belum mapan. Nah, itu satu dulu bu. Alun bekerja bahkan orang miskin. Tak boleh langsung ditolak. Mungkin itu terbaik. Bisa jadi beko rupanya pura-puranya bu. Kan mana-mana sinetron ceritanya bu ya. Orang kaya pura-pura miskinnya bu. Menguji dia. Komintuanya mau ada semuanya kan. Apa pura miskinnya. Rupanya orang kaya gandang. Nah. Jadi balik-balik kasih kamu. Nah. Iyakunu fuqara. Siapa yang sendirian tuh yang berjanggal itu dia miskin. Jangan ragu untuk menikah. Ibu bapak jangan ragu. Karena ada karunia Allah yang maha luas ya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah tuh wasi'un. Bu, wasi' itu mana? Wasi' itu maha luas. Laweh pintu rasakiku bu. Laweh sampai mencari pitih. Ndak ada dia yang manggih utara, pai wak ka Lubuk, ndak ada di Lubuk cai pitih ka Bonjo, ndak ada pai ka Simpang, ndak ada pai ka Jakarta, pai ka luar negari, cari seluruh dunia ini bu. Laweh dunia ke bu. Kok ndak pitih sehari lapannya enggak Pak bu, banyak sampai cari yang lain. Ibu apa-apa kok sedang ndak mencari, kini ndak ada kerja di siko suruhnya keluar mencari pitih bu. Tapi jangan ibu usia lahnya ndak pailah keluar banyak. Ya lah ndak ada di rumah lah ya, basin ya lo udah kok kan balon cek lebih ke kucing ke tengah rumah, kucing baiklah cari makan kenanya kan. Nah itu jangan bu ya.
Nah, pintu si Allah maha luas. Di mana ya Ibu? Di bumi, di darat, di laut, di udara, seluruh nih pintu rezeki Allah itu maha luas. Karena awak yang malah mencari kan. Kalau palase malah kerajo, ya ndak ada datang rezeki dia, Pak Ibu. Selagi ada mau kemauan, insya Allah rezeki ada usaha, ada rezeki. Nah, Allah maha luas, alim, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tahu dia kebutuhan hambanya, tahu dia dengan yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Nah, ibu-ibu, kalau seandainya ibu susah, walaupun tidak terucap dari lidah, ibu, Allah tahu dia. Karena Allah jawab ujian. Walaupun bahari Allah tahu. Nah, jadi itulah ibu. Ini yang pertama ya. Nah, lalu hal yang penting kini ibu, yang kita sampaikan ibu dan bapak. Karena itulah, mari pahami ibu ya. Yang pertama tadi pesan ayatku adalah, kalau ada bujang gadih anak awak lah layak menikah, maka mari wak motivasinya bu, segerakan ya. Berarti anda tujuan Allah agar jangan nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus-kasus karena kebebasan anak kini kau ibu-ibu dapat semuanya, terjadi nanti perbuatan zina, apalagi sampai dia hamil. Sudah banyak kasus bu. Nah, lalu pertanyaannya ibu, awak niu mencari minantu Ustaz, tapi kadang ndak dapet jodoh. Inyo tibo suka karena anak awak ndak suka ke inyo. Anak awak suka, inyo ndak suka. Anak awak suka, awak ndak suka. Nah, ibu kan ndak suka kadang. Ibu jangan tak jangan banyak sekarang nikah anak mau dengan dia, orang tua ndak mau. Bahkan nama di antara satu tadi, inyo lu makarajo lah. Anak ibu lah tamat S2 sekolah hendak. Inyo tamat SMA, kerajonya mungkin Pareman ilmu dia ya kerajonya bu. Ndak kata ibu. Tapi anak ibu betul-betul cinta pada dia. Nah, nobody person kita, ndak ada yang lain without him, selain dia kan. Itu dawak nyomak, kona itu jangan lewat balaki lainnya, bakal ibu. Akibatnya itu kalau di pasojo bu, nyobok lari anak ibu lain. Nah, bayinya bayi kawin lari, itu kasus-kasus kan. Kalau lari beko raya cucu pulangnya, ibu tadi mau cucu, rata-rata diterima jo sudah tuh. Nah, atau bekonya tahu hukum bu, kalau anak-anak kan nikah, ndak mau orang tuanya bu, enggan bahasanya menjadi wali nikah, dia bisa mengajukan ke pengadilan agama. Namanya sidang wali adol, wali enggan. Nah, kalau beko disidangkan pengadilan, diputuskan alasan ayah nih ndak bisa diterima, ditetapkan walinya wali adol, maka walinya langsung ke wali hakim. Pak KUA wali nikahnya bu. Ah, jadinya nikahnya sah, nikahnya punya buku nikah, tapi ayah tidak setuju tadi. Maka sabalun itu terjadi sama-sama paham dengan aturan agama bu. Ya, ibu-ibu ndak boleh istilahnya kalau mambe itu mampang bahasa istilahnya apa kata? Mambe habis. Ya. Buah mati, indak deden. Nah, itu aja kalau ada ndak katuju. Nah, kan itu salah orang tek ini. Akhirnya tidak. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, jadi karena itulah dari pengalaman ibu. Nah, maka sebagai inti kaji kita juga bagian terakhir ini ibu, saya menyampaikan ada satu hadis yang memberikan standar untuk mencari jodoh. Ibu, hadis kok bisa dipakai kalau ibu yang masih gadis atau yang ingin nan kaduo balik ya. Baca cara mencari suami kriterianya Ustaz. Nah, itu hadisnya mbak deh. Apa-apa kami menantu, apa kriteria menantu nan baik itu menurut hadis. Kalau yang bujang mencari istri ada standar juga. Nah, lainnya yang ibu kaji itu tuh. Nah, untuk mencari minantu, mencari pasangan ibu,
Nabi mengajarkan coba tengok ampe macam kau. Ya. Nah, hadisnya berbunyi, ya. Dah bu, awak bilian tiba bu ya, dan sana awak tiba lah. Tungkahul mar'atu, dinikahi seorang perempuan itu li arba'in, dengan melihat 4 sebab. Ya bu, nah, kau maksudnya hadis kau bisa tidak pahami? Ibu-ibu kau minantu tengok yang ampe kau. Pak namanya bujang kau mencari si cari itu yang gadis-gadis kau mencari suami, lihat yang 4 ini, boleh dilihat. Walaupun hadisnya dinikahi seorang perempuan karena 4 sebab. Lah tapi hadis ke ibu harus sampai selesai. Deh, jangan sampai selesai deh. Beko lah 1 2 baru beko berhenti lah kan, enggak sampai selesai. Yang pertama, 5 liha. Lihatlah hartanya. Nah, berarti boleh lihat tadi kan? Boleh. Boleh awak mencari pasangan, mencari minantu, boleh dilihat dari sisi hartanya, Bu. Boleh. Nah, cari hartanya. Karena fitrahnya, Ibu, kita yakin ibu-ibu bapak akan senang beko dapat minantu nan kayo dibanding yang miskin. Tetangga kan baca itu beko onde. Ya baru untung ibu dapat minantu ya, lah bakarajo, lah pegawai, ibu ya, kan senang Pak. Dibanding yang nesia tuh minantu bu dapat bakarajo pengangguran ya kan. Jadi boleh, ya, boleh 5 lihat. Yang kedua, wali jamaliha. Lihat rupanya, bantu tampangnya, gagah cantiknya bu. Lah itu namanya wali jamaliha. Itulah lumrah kalau ibu uni-uni mencari udah tentu nang gagah Pak cari ini. Nang gagah ibu. Iya bu. Lagi gagah udah kini le bu. Oh ndak tanggung gagah ya. Nah. Bapak kok istri. Lihatlah kepada tampangnya, rupanya boleh. Yang ketiga, wali hasabiha. Lihatlah nasabnya, siapa ayah ibunya. Karena ya cucuran atau itu biasanya kama jatuhnya Pak Ibu kapal limbahan. Kalau orang tuanya elok, biasanya anaknya elok. Kalau orang tuanya maksiat sukanya Ibu, biasanya anaknya suka maksiat. Walaupun ada satu-satu terjadi hal yang di luar dugaan. Orang tuanya soleh, anaknya nakal. Aduh cicip. Atau orang tuanya sering berbuat dosa, anaknya betul-betul alim. Ada bahasa buat nampak bu? Aduh. Periksa. Yang ketiga walidiniha, tengok agamanya. Nah, kalau harta, rupa, keturunan, agama. Lalu dikunci hadits dengan Nabi, fasfar bizatiddin taribat yadak. Maka utamuanlah menengok agamonyo dulu agar engkau selamat. Nah, itu bunyi Ibu. Nah, Ibu, utamuan agama dulu. Yang 3 harta, bentuk wajah, keturunan ayah ibunya, iko samantaro Bu. Samantaro benar. Kalau tak goda beko di haratonya Bu, rupanya besok miskinnya, apakah kabar cara langsung? Tak mungkin. Caliak bantu gagah rancak sajanya Bu. Pasti beko berubah bantunya Bu. Kalau ibu lah baranak cie 2, sama aja bantu gadis le Bu. Nah, apa-apa kalau baranak 2 3 ndak sama lai. Berarti sementara. Nah, yang paling rancak ini contoh sederhana Bu. Ini laki-laki ini terpesona dengan kecantikan calon istrinya Bu. Yobana rancaknya lah, prima donanya lah di satu kampung itu aja tuh. Rancak wajahnya. Rupanya Bu, sehari setelah menikah memasaknya Bu di dapur. Nah, di kompor. Meledak kamu bam, tabaka mukanya tuh Bu. Hitam sadanya Bu. Rancak julai. Nah, kalau itu yang dilihat, apakah akan langsung cerai di hari itu Ibu? Bisa jadi, berarti sementara. Jangan terpesona dengan
tampang bantu wajah. Yang ketiga orang tua yang dimana deh, alhamdulillah dapat minantu yo Pak Haji, orang yang hello ayah maknya. Mereka meninggal ayah maknya balai siapa dibanggakan lah habis. Itulah agamu. Ikolah yang perlu kini pahami bibu, maka arahkanlah anaknya ke agamu, karena ikolah yang akan menjamin keselamatan dunia akhirat. Hari ini Bu dan Bapak semuanya, ketika kami periksa adik-adik akan nikah tuh Bu, pareso sembahyang, pareso mengajinya Bu, sebagian kecil ancak, sebagian besar bakal lengkong Bu. Sholat dia ndak bisa lagi. Kenapa ndak bisa? Karena lah lama ndak sholat. Mengaji ndak bisa. Ibu yakin ndak Ibu? Ada calon pengantin yang tidak tahu huruf alif. Nah, bantuannya gagah. Lah bakarajo Ibu. Ah, baca ceritanya Bu. Saya biasanya Bu, kalau tuh mengaji itu tes kasih Quran dulu. Saya pandai ngaji, dek ngaji ndak pandai dulu Pak. Cobalah dulu sembarang lah, pilihlah nama nanti 7 kali lam mim deh. Ndak bisa dong Pak. Nah, langkah kedua ndak bisa Quran, oke. Pak kaluan ikra buat dilaci itu. Buat tuh ikra kan? Wafa tuh ikra. Alif. Kau tahu? Ndak tahu ada Pak. Kau udah apa? Waktunya udah time. Kau apa bacanya? Ndak tahu dah Pak. Huruf alif yang mah? Ndak tahu dah Pak. Nah, ikut ndak cari tahu dah Bu. Saya sendiri yang mentesnya. Bawa ke baca itu kini Tuhan. Pak tadi salat Bu ya, ndak boleh tanya si orangnya kan? Ndak boleh tanya si orangnya. Nah, bagaimana baca itu cerita sakinah, mawaddah warahmah, sumayang indah ado, mengaji ndak pandai. Dari mana mungkin Bapak Ibu akan berharap minantu yang bisa nanti mengurus rumah tangga sakinah mawaddah warahmah? Ikolah diantaranya penyebab Ibu, karena pemahaman agamanya rendah, tidak melakukan agama dengan baik, ikolah yang kadang bercerai dalam waktu yang cepat. Nah, cara itu Bu, kok macam-macam lah Bu, kita percepat aja Bu. Saya pernah melayani Bu pengantin yang cerai hanya 1 malam. Ibu tahu enggak? Bab pisah sama malamnya Bu Ketua PKK. Pong misalnya Bu, wak nikahnya kini sudah 1 hari Bu ya, siang kan? Lah rancak nikahnya, lah dia kasih buku nikah, lah berdoa belelok Bu. Besok pagi baru saya datang ke kantor baru Bu, tibonya kakak tua. Pak, awak nak cerai. Ini yang tadi Bu. Ini fakta Bu. Saya yang ditanya Bu, masih tahu terbayang sama saya. Lalu agak buku nikah udah lelok beku rumah tangga di itu dan tak banyak nasihat tuh Bu. Rupanya besok pagi, alo beres-beres sebentar di kantor baru melepas lengah kan, tibonya Pak, Mbak kabar tersawik lo Pak ibunya Bu ya. Kok sianya lah kan, ibu lah ini. Bapak lah ya mak sehat-sehat, rupanya disampaikan. Awak ingin baca rai. Tak haji ya Bu. Yang tak jadi kira-kira tuh. Apakah tidak dia periksa lagi Bu persoalannya? Apakah sembarang kabar laki babini aja Bu? Asalkan orang belaki lah nah. Orang babini lah, orang minantu lah Wak. Pokoknya awak minantu. Si orang tak tahu ada. Rupanya sehari ditinggalnya awak tak caranya. Itu 1 Bu. Nah, itu yang sehari semalam. Ada yang 2 malam. Nah, nikah sudah Jumat Bu. Langsung baralek sampai padusi. Hari Minggu menikah baralek ditampai laki-laki. Pas alek tampai laki-laki, saya dapat telepon dari pengantin laki-laki. Assalamualaikum Pak Kua, yo, Pak sanggup kok mau undang baralek makanya Bu. Rupanya Pak, awak kini baralek, istri awak lari. Coba bayangkan, lari. Basan yang seorang badannya lah marah pula itu Bu. Baru 2 hari. Malam Jumat malam berarti Sabtu malam, hanya 2 malam. Itulah yang terjadi.
Ada yang seminggu, 3 selama bu, banyak nabi SAW. Seminggu mereka ceritanya bu. Pas 1 minggu bu. Nikah minggu hari ini, minggu besok dia temui saya bu, mengadu dia, anaknya kaduan bu. Baju nan dilamari nan ada di rumah tuh dicampaan kalau rumah dek bininya bu. Sadonya bu, di usia keluar rumah. Pailangkan lah itu bahasanya. Hanya seminggu. Tuh yang tadi kini Pak Ketua. Ini makanya. Kenapa ini bu? Mungkin inilah penyebabnya bu. Pemahaman agama seseorang yang mau menikah tuh tidak sesuai dengan yang semestinya. Termasuk ibu-ibu, pahamlah ibu-ibu. Karena awak yang punya anak, walaupun anak awak bebas menentukan pilihan, itu dia suah dari ketek sampai gadang, ajanya tak masuk, ajanya beko mencari jodoh.